Selamat Hari Natal, seluruh warga jemaat GPB dimanapun berada. Puji Tuhan, kita kembali lagi dianugerahkan kesempatan untuk bersaat teduh di pagi hari ini. Hari Natal, hari yang penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari Natal ini, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah, Bapa dalam Kristus Yesus, Sang Bayi Natal yang suci dan kudus, kami sungguh amat bersyukur, penuh sukacita di hari Natal ini. Kami mau menyatakan syukur kami dengan memberlakukan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan memahami arti dan makna Natal, dan memberlakukannya di dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Amin. Perikop bacaan Alkitab yang mendasari renungan kita di hari Natal ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16 yang menyatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah, sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Demikian bacaan Alkitab kita yang mendasari renungan di hari Natal ini. Hari Natal, hari di mana Allah turun ke dalam dunia mendatangi kita. Allah turun ke dalam dunia, turun. Sementara manusia sukanya naik. Ya. Siapa di antara kita yang gak mau naik gaji? Yang gak mau naik jabatan, yang gak mau naik dalam berbagai prestasi. Semua kita maunya naik. Kalaupun kita mau turun, paling ya turun berat badan, turun kolesterol, kadar gula, apalagi di hari Natal ini. Tapi Tuhan mau turun ke dalam dunia. Bukan dunia fantasi loh, bukan dunia maya, tapi dunia yang memang sudah polusi dengan dosa. Saudara bisa bayangkan, Allah yang maha suci itu, dia mau datang ke dalam dunia yang polusi dengan dosa, bersatu, yang suci bersatu dengan yang kotor. Itu Natal.
Ahli filsafat Plato pernah berkata, tidak mungkin yang suci menyatu dengan yang kotor. Tidak mungkin yang baik menyatu dengan yang jahat. Tetapi Natal bersatu. Ya, bersatu. Nah, inilah yang perlu kita sadari bersama tentang kedatangan Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia dengan cara menyangkal dirinya sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa datang tanpa kuasa. Tanpa kuasa apapun. Ya. Saudara bisa bayangkan Allah turun ke dalam dunia mendatangi kita semua tidak seperti sosok Power Rangers atau Superman. Tapi dia datang mendatangi kita dengan tanpa kuasa apapun. Seorang bayi. Bayi bisa apa? Bayi tanpa kuasa. Bayi sangat tergantung kepada Yusuf dan Maria. Allah menyangkal dirinya, mengosongkan dirinya. Ya. Untuk datang menjumpai kita sebagai seorang hamba. Dia tidak mengambil sosok tokoh agama, tokoh politik, konglomerat, atau tokoh intelektual. Tetapi Allah mendatangi kita dengan sosok seorang hamba. Nah, saudaraku, mari kita menyambut kedatangan Tuhan dengan lebih mendekatkan diri kita kepadanya. Supaya kita benar-benar menyadari bahwa kita juga harus memberlakukan apa yang dilakukan Allah. Dalam peristiwa Natal, yang Allah lakukan adalah menyangkal dirinya. Kita diminta untuk menyangkal diri kita, bahwa kita bukan siapa-siapa. Menyangkal diri untuk bisa memikul salib, lalu mengikut Yesus seumur hidup, sehari-hari. Nah, bagi kita semua yang masih jauh kemungkinan merasa jauh dari Allah karena pergumulan, beban hidup yang luar biasa, kegagalan demi kegagalan. Ayo, di hari Natal ini kita diingatkan Allah datang menjumpai kita, mari kita meresponsnya dengan mendekatkan diri lagi lebih dekat kepada Allah dalam Kristus Yesus. Tentu dengan disiplin. Itu sebabnya ada morning call, ada night call. Untuk kita dipanggil Tuhan datang mendekat kepadanya. Ialah sumber kekuatan hidup kita, satu-satunya. Dan kita akan dibenarkan, diperbaharui dari hari ke hari, asal kita mau datang kepadanya. Dia sudah datang menempuh 999 langkah. Dia menunggu satu langkah dari saudara dan saya untuk datang kepadanya, untuk bersatu padu dengan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Supaya kita bisa diutus kembali ke dalam dunia yang gelap, menjadi anak-anak terang. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita sebagai hamba-Nya dalam keseharian kita. Amin. Mari, saudaraku, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus Yesus, Sang Bayi Natal yang suci dan kudus, yang berkenan bersabda kepada kami di pagi hari ini, untuk mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah menyangkal dirimu dalam peristiwa Natal. Engkau yang Maha Kuasa datang tanpa kuasa apapun dalam wujud seorang bayi. Bayi yang
tidak punya kuasa apapun. Engkau yang powerful dalam peristiwa Natal menjadi powerless, tanpa kekuasaan apapun. Engkau meminta kepada kami semua juga untuk selalu mau menyangkal diri dan memikul salib, mengikut Yesus. Engkau datang juga sebagai seorang hamba yang juga menghendaki kami agar kami menyadari sepenuhnya dan memperlakukan diri kami sebagai hamba Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk selalu mau menyangkal diri kami dan memikul salib kami, lalu mengikut Yesus setiap hari. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, biarlah di hari Natal ini kami boleh selalu diingatkan untuk mau datang kepadamu, mendekat kepadamu karena Engkau sudah menempuh cara dengan menyangkal diri mendatangi kami. Biarlah kami boleh secara disiplin dengan bimbingan Roh Allah yang kudus mendekat kepadamu, bahkan menyatu padu dengan dirimu ya Yesus Sang Bayi Natal yang suci kudus, karena Engkau adalah firman Allah yang hidup, sehingga kami tidak lagi hidup menurut diri kami. Tetapi Engkaulah ya Yesus Kristus Sang Bayi Natal yang suci kudus yang menghidupkan kehidupan kami dalam satu kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang seturut kehendak-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya seluruh pelayanan kita dalam kebersamaan sebagai hamba Tuhan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang suci dan kudus, yang akan selalu menjadi andalan hidup kita satu-satunya untuk memasuki tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan. Soli Deo Gloria.